Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Edisi bahas setir BMW M3, tapi ini yang pedal shift. Jadi kali ini kita mau bahas apa sih yang ngebuat kenapa setir BMW M3 pedal shift ini harganya bahkan 2 kali atau lebih dibanding M3 biasa. Dari segi desain sebenarnya sama M3 biasa itu sama aja. Jadi di bedanya sama MTEK, kalau MTEK kan terpisah nih, di sini ada dua, kalau M3 jadi satu dan ada emblem M-nya di sini. Kalau dari segi pegangan ini memang lebih gede ya, jadi lebih enak memang kita pegang kalau dibandingin sama yang tipe MTEK. Habis itu di bagian stitching jahitannya ini warnanya standar ya, biru cerah, biru laut sama merah, memang warna standarnya M. Yang ngebuat satu-satunya yang ngebuat setir ini mahal 2 kali lipat bahkan lebih itu ya di bagian pedal shiftnya, karena di M biasa nggak ada pedal shift dan ini ada pedal shift dan jumlahnya itu dikit alias terbatas, jadi ya wajar kalau harganya agak luar biasa. Padahal kalau kita bilang kalau dari segi barang ya nggak mungkin si pedal shift yang biasa aja ini bisa nambah 2 kali atau sampai lebih dari harga sebenarnya dari keseluruhan part ini. Ya karena langkanya itu makanya dia mahal. Padahal kalau kita lihat di sini instalasi wire-nya, kita perhatikan instalasi wire-nya. Sebenarnya si pedal shift ini ya cuma push button biasa. Ini kita lihat ini ada distributor ground yang diambil dari koneksi slip ring yang memang ada khusus ground, ditempelin ke sini groundingnya. Ini juga buat koneksi klakson, misalkan kita tekan nanti lengket dia, makanya di badan setir ini di ground. Habis itu diambil 2 kabel buat pedalnya, satu ke kanan satu ke kiri. Habis itu outputnya 2 juga. Jadi pedal shift ini emang cuma pas button, jadi waktu kita tekan dia on, ngirim sinyal ke situ, langsung pindah giginya baik naik ataupun turun. Jadi sebenarnya dari tombolnya ini ya biasa. Ini kalau nggak salah yang model gini tipe SMG, sementara yang pernah kami bahas itu punya wagon kalau nggak salah, entah tipe SSG atau apa, lupa kami. Jadi bedanya kalau di yang SSG itu kita butuhkan bus untuk ngebaca dari tombolnya karena dia pakai nilai ohm, sementara kalau ini ya memang pas button biasa, on off biasa. Tapi kondisinya memang ini lebih mahal karena langkanya. Kalau untuk kabel-kabel lainnya itu standar, kayak koneksi airbag ada 2 soket. Habis itu di sini ada 5 kabel. 5 kabel untuk distribusi airbag dan sinyal klakson, 1 kabelnya lagi untuk central ground di tengah. Habis itu di sini ada 4 kabel untuk cruise control sama tombol-tombol yang ada di setir nih. Tapi kalau kita mau bedainnya dengan M3 biasa, sebenarnya M3 biasa ini juga sama, juga ada yang 4 kabel nih ada, bahkan yang MTEK juga ada. Jadi yang buat dia mahal ya nggak lain dan nggak bukan memang karena langkanya. Kalau untuk di bagian belakang, banyak juga yang nanya sama Otomotif Net waktu kami buat konten masalah pedal shift. Mereka selalu nanya, bang pedal shiftnya beli di mana, rombaknya gimana. Jadi sebanyak video atau kemarin yang kami buat tuh videonya bukan rombak, memang bawaan dari si mobil. Misalkan kalian punya inisiatif buat merombak atau modifikasi ditambah pas button, bisa, dah pasti bisa. Cuma kan estetika desainnya pasti nggak pas, atau kayak mana kita bilangnya, kalau kami pribadi sih bagus nggak ada daripada dirombak-rombak kayak gitu. Bahkan di setir yang standar sana itu kita bisa buat atau bisa rombak, cuma kan ya kayak saya bilang tadi pasti tampilannya nggak lebih bagus dari yang bawaannya. Dan kalau misalkan unitnya ada pengen dijual atau apapun, yang kalian buat di situ bukan malah menambah harga tapi malah mengurangi harga, karena pada umumnya
original. Kalaupun rombak ya yang original juga, jangan asal-asalan gitu. Kalau misalkan mau menaikkan harga suatu mobil tua, apalagi ini tergolong mobil yang bisa kita bilang mobil hobi ya. Jadi rencana setir ini mau kami jual aja karena ini spek punya Sultan, kan kami nggak layak pakai. Jadi buat kami ini nggak cocok lah, kami mau pakai yang M3 biasa aja mungkin, atau MTEK. Untuk airbagnya ini kayaknya baru ya, karena ini memang benar-benar masih bersih kali, dan ini emblemnya juga kelihatan nggak di kamera, ini emblemnya bersih kali. Untuk bukanya kayak biasa, ini ada besi yang butuh kita press, kita dorong sampai koneksi di airbagnya itu lepas, kanan dan kirinya. Habis itu untuk sinyal klakson ada 3, ini satu titik di sini, 2 titik, sama 3 titik di belakang sini. Ini kebetulan udah pernah kami bongkar dan udah kami servis, jadi memang kalau ditekan kan kebanyakan kalau yang setir M atau setir MTEK ini kalau ditekan ya agak payah ya. Ini udah lumayan enak ya karena udah kami servis dan udah kami kondisikan. Untuk visual dari setirnya kok kita bilang rapi 90% enggak ya, karena memang ini udah kondisinya udah tua ya, ada bekas pemakaian, tapi masih bisa kita bilang bagus. Habis itu kalau misalkan kalian pengen retrim atau tambah, kan ada tuh yang dijual-jual lah, yang bahan sweat kalau nggak salah di eBay itu sekitar 600-an, sama yang bahan kulit apa ya, semi kulit atau apa itu sekitar, kalau yang beli jadi itu sekitar 300 sampai 400 kalau nggak salah. Tapi kalau misalkan kita mau jahit langsung di tempat jahit jok atau tempat kayak gitulah sejenisnya, itu kami udah pernah nanya, itu harganya 800 untuk bahan semi kulit, dan hasilnya lumayan oke, karena dari segi benang juga kita bisa pilih atau bisa ingatkan untuk nyamain dari desain aslinya setir M3 ini. Oke, mungkin sekian videonya tentang setir M3 ini. Buat kalian yang pengen bisa DM Instagram Otomotif.net. Buat kalian yang mungkin punya M3 dan pengen tukar, bisa DM juga di Instagram Otomotif.net, M3 atau MTEK. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe channel Otomotif.net, follow juga Instagram Otomotif.net. Terima kasih.